Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Darmawan, SEMSC, dan yang selaku dosen penguji 1, dan yang terhormat Bapak Dedi Kurniawan, STR Akun MACC selaku dosen penguji 2. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azizah Azani Putri, NIM 4111911013. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan riset saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Return on Assets, studi kasus pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai dengan 2022. Baik, kita masuk ke latar belakang. Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa 5 tahun terakhir, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan dengan mencapai angka 82,07%. Peningkatan tersebut sejalan dengan peristiwa meningkatnya penggunaan internet oleh masyarakat pada saat pandemi COVID-19. Nah, hal tersebut juga membuat return saham pada perusahaan teknologi melambung tinggi sebanyak 93,70%, dan pada saat ini perusahaan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan guna untuk kepentingan perusahaan dan para investor. Nah, mengukur kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan ROA atau Return on Asset. Nah, Return on Asset merupakan dasar untuk melihat pencapaian kinerja di suatu perusahaan. Semakin tinggi ROA, maka semakin baik pula perusahaan tersebut mengelola asetnya dikelola menjadi laba. Nah, faktor yang membuat ROA baik juga salah satunya dengan Good Corporate Governance atau GCG. Nah, GCG sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses institusional termasuk pengendali dan regulator yang mengatur produksi, penjualan barang, dan penyedia jasa. Selanjutnya, riset ini juga memiliki 10 kajian literatur. Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki dua teori. Yang pertama adalah teori agensi. Tujuan teori agensi adalah untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemilik dengan cara memberikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen yang bertanggung jawab sehingga dapat mengatasi konflik yang muncul. Yang kedua yaitu teori stewardship yang menegaskan bahwa perhatian manajer terhadap reputasi dan kemajuan karir mereka dapat mendorong untuk berperilaku sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Selanjutnya, penelitian ini memiliki 5 hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang pertama yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Yang kedua, ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Hipotesis yang ketiga, proporsi dewan direksi independen berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Hipotesis keempat, CEO duality berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Dan hipotesis kelima, frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Selanjutnya masuk kepada metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder, populasi penelitian menggunakan perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji hipotesis secara parsial atau uji T, dan uji koefisiensi determinasi atau R kuadrat. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Terdapat hasil dari statistik deskriptif, yaitu pada variabel X1 dapat diketahui bahwa mean sebesar 19,69, nilai maksimum sebesar 87,50, nilai minimum sebesar 0, dan nilai standar deviasi sebesar 26,13. Variabel X2 mempunyai nilai rata-rata
sebesar 1,44, nilai maksimum 2,19, nilai minimum 0,69, serta nilai standar deviasi 0,311. Variabel X3 mempunyai mean sebesar 11,92, nilai maksimum 50, nilai minimum 0, dan standar deviasi 13,15. Variabel X4 mempunyai mean sebesar 0,22, nilai maksimum 1, nilai minimum 0, dan standar deviasi 0,42. Variabel X5 memiliki mean sebesar 1,48, nilai maksimum 2,30, nilai minimum 0, dan standar deviasi 0,43. Selanjutnya, uji asumsi klasik, uji normalitas. Dari tabel berikut dapat dilihat nilai probabilitas 0,121101 lebih besar daripada 0,05. Artinya, data terdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Center FIF yang diperoleh pada variabel independen kurang dari 10. Artinya, dalam pengujian yang dilakukan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Nilai p-value sebesar 0,5029 artinya lebih besar dari taraf signifikansi 5%. Sehingga data penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Darwin-Watson stat adalah 1,5 sebesar 1,56 berada di antara -2 dan +2, sehingga hasil menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi sehingga dapat diuji. Selanjutnya, koefisien determinasi atau R kuadrat menunjukkan nilai adjusted R square adalah 0,169133 atau 17%. Artinya, variabel independen yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5 mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Y sebesar 17%, sedangkan sisanya 83% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya, uji parsial T. Uji hipotesis, nilai p-value X1 adalah 0,8736, lebih besar dari 0,05, yang artinya X1 tidak mempengaruhi Y secara parsial. Selanjutnya, p-value X2 adalah 0,0493, lebih kecil daripada 0,05. Artinya, X2 dipengaruhi secara parsial oleh Y. Selanjutnya, p-value X3 sebesar 0,8121, yang artinya lebih besar daripada 0,05. Berarti X3 tidak mempengaruhi secara parsial. Selanjutnya, X4 memiliki p-value sebesar 0,2750, lebih besar daripada 0,5, dan artinya X4 ini tidak dapat mempengaruhi secara parsial. Selanjutnya, X5 memiliki p-value sebesar 0,8380, lebih besar daripada 0,5, artinya X5 tidak mempengaruhi Y secara parsial. Terdapat dua variabel kontrol. Variabel kontrol yang pertama memiliki p-value sebesar 0,087, yang artinya variabel kontrol yang pertama memiliki pengaruh secara parsial terhadap ROA. Yang kedua, variabel kontrol kedua memiliki p-value 0,0036, lebih kecil daripada 0,05, yang artinya variabel kontrol kedua memiliki pengaruh secara parsial terhadap ROA. Selanjutnya, pembahasan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap return on asset. Jason and McLean 1976 mengemukakan bahwa salah satu strategi untuk mengurangi biaya agensi adalah dengan cara meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Sehingga semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajer, semakin banyak juga pihak manajer yang memiliki kepentingan yang sama sebagai pemegang saham. Dan semakin besar pula dorongan motivasi untuk bekerja. Nah, faktor ini yang membuat manajemen untuk bertanggung jawab memiliki wewenang dalam membuat pilihan yang bijaksana yang akan meningkatkan nilai keseluruhan perusahaan pada akhirnya. Namun, studi ini secara konkret telah mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini mengindikasikan bahwa teori agensi tidak mampu menjelaskan keterkaitan antara kepemilikan manajerial dan ROA. Bertentangan dengan teori agensi, teori stewardship menggambarkan keadaan di mana para manajer tidak terdorong karena tujuan pribadi, melainkan lebih berfokus pada pencapaian hasil yang utama untuk kepentingan organisasi. Menurut Donaldson dan Davis tahun 1991. Nah, teori stewardship dianggap lebih sesuai menjelaskan temuan penelitian bahwa tingkat tinggi rendahnya kepemilikan manajerial
tidak mempengaruhi perilaku manajemen dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, sejalan juga dengan penelitian Nurhin tahun 2017 dan Sinembela Rahmawati tahun 2021 yang menghasilkan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Pengaruh ukuran Dewan Direksi terhadap return on asset. Dewan Direksi terdiri dari sekelompok orang yang diamanatkan untuk memimpin dan mengurus operasional suatu perusahaan. Peran penting dalam struktur pengelolaan perusahaan dipegang oleh Dewan Direksi. Teori agensi menyatakan perusahaan yang memiliki Dewan Direksi dengan jumlah anggota yang banyak memiliki pengawasan yang efisien yang dapat meningkatkan performa perusahaan. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa adanya pengaruh signifikan ukuran Dewan Direksi terhadap ROA, didukung dengan penelitian Masito dan Hidayah tahun 2018 dan Kere Auslos tahun 2001 yang menghasilkan ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pengaruh proporsi Dewan Direksi Independen terhadap return on asset atau ROA. Berdasarkan hasil studi ini, proporsi Dewan Direksi Independen tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan pengujian secara parsial atau UJT 0,8121 lebih besar daripada 0,05 atau T hitung sebesar 0,239277 lebih kecil daripada T tabel sebesar 2,01290. Nah, hal ini berarti H3 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi Dewan Direksi Independen tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Hal ini mengindikasikan bahwa teori agensi tidak dapat menjelaskan keterkaitan antara Dewan Direksi Independen dan ROA. Jensen and McLean 1976 menjelaskan bahwa teori agensi menjelaskan bahwa Dewan Direksi Independen dapat mengurangi masalah keagenan karena Dewan Independen memiliki lebih banyak kebebasan dan kemandirian dalam mengambil keputusan jika dibanding dengan direktur yang tidak independen. Menurut Masito dan Hidayah, ini terjadi karena proporsi Dewan Direksi Independen dalam perusahaan sangatlah sedikit, sehingga direktur independen tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan perannya secara efektif dalam mencegah praktek insider self-dealing di perusahaan. Selain itu, masih sedikit perusahaan yang menunjuk salah satu anggota Dewan Direksi mereka sebagai direktur independen. Penelitian ini didukung oleh Masito dan Hidayah tahun 2018 dan Monica Dewi tahun 2019 yang menghasilkan penelitian bahwa proporsi Dewan Direksi Independen tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Selanjutnya, pengaruh CEO duality terhadap return on asset. Berdasarkan hasil studi ini, CEO duality tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengujian secara parsial UJT. Jensen and McLean mengacu pada teori agensi, gabungan CEO dan ketua Dewan Direksi dapat menghalangi Dewan Direksi dalam menjalankan kewajibannya, termasuk mengevaluasi, memantau manajemen perusahaan. Situasi ini akan menimbulkan biaya agensi yang menyebabkan tugas Dewan Direksi menjadi tidak efisien dan menurunkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Dewan Direksi juga akan mengalami kesulitan dalam melaporkan atau memberhentikan CEO yang memiliki kinerja buruk karena CEO tersebut merupakan kerabatnya sendiri. Didukung juga oleh penelitian DVC dan Lamonella Putri 2017 dan Abdullah et al. 2018, menyatakan bahwa CEO duality tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Selanjutnya, pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap return on asset atau ROA. Jensen and McLean mengemukakan bahwa di mana konflik antara agen dan prinsipal membutuhkan keberadaan komite audit sebagai penengah untuk mengatasi masalah yang ada. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan sering mengadakan pertemuan agar mereka dapat lebih memahami permasalahan yang terjadi dan menemukan solusi bersama. Namun, penelitian ini secara konkret telah mengungkapkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini mengindikasikan bahwa teori agensi tidak dapat menjelaskan keterkaitan antara frekuensi pertemuan komite audit dengan ROA. Hasil yang diteliti ini didukung oleh juga penelitian Faruqi 2019 dan Buene dan Hilci 2019 yang menghasilkan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA. Dan pada riset ini memiliki kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan hasil berikut. X1 tidak memiliki pengaruh terhadap Y dari 48 sampel yang telah diambil sesuai dengan karakteristiknya pada periode 2017 sampai dengan 2022 memberi bukti bahwa X1 tidak mempengaruhi Y. X2 memiliki pengaruh terhadap Y, X3 tidak memiliki pengaruh terhadap Y, X4 tidak memiliki pengaruh terhadap Y, X5 tidak memiliki pengaruh terhadap Y, variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap Y,
dan variable control leverage memiliki pengaruh terhadap Y. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.